Ustadz, saya sering berdebat sama istri saya karena istri saya kadang kalau ngasih tahu saya seperti menggurui. Saya suka kesal dan saya suka bilang, kamu tuh kalau ngasih tahu suami jangan kayak gitu karena laki-laki itu fitrahnya sebagai pemimpin. Apakah saya salah, Ustadz? Jika saya benar, mohon nasihati istri saya, Ustadz. Bagaimana? Selalu ada pesannya. Mohon nasihati istri saya bagaimana cara memberitahu suami agar bisa diterima, Ustaz. Ini sudah kita kasih jawaban tadi ya. Ya. Jadi memang seperti tadi jawabannya persis. Artinya bagaimana seorang wanita mempelajari cara untuk berbicara dan menasihatin kaum laki-laki. Jadi nggak bisa. Dengan cara menyerang pasti yang terjadi adalah pertahanan. Walaupun dia salah gitu ya. Walaupun dia salah. Kenapa Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga? Wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Maksudnya dia seakan-akan yang minta maaf. Kalau dia menyakiti wajar minta maaf, tapi ini disakiti pun sama. Ternyata ini cara yang terbaik untuk menghadapi kaum laki-laki. Coba bayangkan teman-teman, kita lagi buat salah nih laki-laki. Tapi tiba-tiba istri kita datang memegang tangan, malah dipelukan kita. Ini maaf, bujang-bujang ya. Ini istri maksudnya, harusnya istri ya. Kemudian dia tahu nih sebenarnya kita yang salah. Kita pun tahu kita salah. Tapi dia mengatakan, kalau seandainya selama ini saya ada salah tolong dimaafin ya. Apa yang terjadi pada diri antum? Kita akan keluar sifat kepemimpinan mengatakan tidak, saya yang salah maafin saya. Kan gitu. Karena dirangkul kan gitu. Memang begitu. Sama menghadapi ayah, menghadapi paman, menghadapi saudara laki-laki, suami, anak laki-laki sama. Caranya adalah dengan cara merangkul mereka. Bahkan kita seakan-akan memang hanya minta saran. Itu sudah ajaran Nabawi. Ajaran Nabi SAW yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita, Allah Alam. Bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja teman-teman sekalian, kita akan ringkaskan juga di sini karena bicara masalah cinta kepada Allah ini panjang sekali bahasannya. Tapi kalau kita mau tarik secara rasional, kalau Anda mencintai seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Tanyakan diri sendiri. Saya yakin kalau cinta pada seseorang, kita akan selalu tampil terbaik di depannya. Pakai baju terbaik, kita susun tutur kata yang terbaik, kita selalu menjaga tatapan mata yang syahdu. Jagalah sikap di depan dia, gitu ya. Menjaga perasaan dia. Kita berpenampilan yang baik. Kemudian juga kita akan selalu melakukan apa yang dia suka. Dan yang ketiga, kita menghindari apa yang dia tidak suka. Pasti. Kalau kita cinta pada orang, kita akan jaga itu semua. Sebenarnya tidak bisa kita samakan antara Allah dengan makhluknya, tapi Allah harus lebih dahsyat daripada itu. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Allah, maka kita pasti akan selalu mendahulukan Allah dari segala hal. Salat itu ibadah kepada Allah SWT. Orang yang cinta sama Allah bukan hanya sekedar menjaga gerakan dan bacaannya, tapi bagaimana dia menjaga penampilannya yang bagus, bagaimana dia jaga kehusyuannya. Kalau perlu pakai baju yang terbaik, kalau perlu pakai parfum yang terwangi pada saat kita akan sholat. Laki-laki ke masjid pun tidak masalah. Kalau perempuan di mukenahnya, kalau lagi di rumah di sejadahnya, kita kemas itu dengan baik. Nah itu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya gitu ya. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata teman-teman sekalian, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah itu memberikan dunia ini makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, kesehatan, kesempatan kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Orang kafir juga Allah kasih. Tapi statement selanjutnya beliau mengatakan wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi dia tidak akan memberikan iman kecuali siapa yang dicintainya. Dan ini pendidikan awal yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.